Assalamualaikum, selamat sore. Sebelumnya Pak, saya mau minta maaf atas keterlambatan saya mengumpulkan tugas karena saya sedang mengerjakan ada sedikit pekerjaan membantu teman saya. Makanya saya berdiri di depan sini. Bapak bisa lihat sendiri adanya Vsat. Ini untuk koneksi-koneksi internet ke desa-desa. Selama 1 minggu sebelum ini saya berjalan ke desa-desa hampir di daerah Kisaran, Tanjung Balai, seluruh kecamatan Asahan dan Labuan Batu. Wah, panjanglah perjalanan saya Pak, makanya saya agak terlambat mengumpulkan tugas ini. Langsung sajalah ke topik. Saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat saya dapat itu adalah gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi semua kesehatan. Saya mendapat banyak hikmah di setiap desa-desa yang saya kunjungi di sini. Jangankan untuk pola hidup yang sehat, untuk mendapatkan air yang bersih saja mereka butuh waktu perjalanan yang sangat luar biasa. Di presentasi saya ini, di pola hidup sehat, saya membaginya menjadi 3 topik besar. Yang pertama adalah 3 pondasi utama pola hidup sehat. Yang kedua, tips mengatur pola makan. Dan yang ketiga, 10 manfaat pola hidup yang sehat. Langsung saja ke topik yang pertama, 3 pondasi utama pola hidup sehat. Saya mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah nutrisi yang tepat. Nutrisi yang tepat itu memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu cukup, seimbang, dan kalori yang terkontrol. Ada beberapa trik untuk memandu kita supaya mendapatkan makanan yang bernutrisi yang tepat. Yang pertama, makanan itu harus kaya gizi, seperti makan buah-buahan dan yang lainnya. Rendah kalori, dalam porsi yang kecil, jangan terlalu banyak, yang penting semuanya lengkap. Bervariasi makanannya agar tidak bosan. Dan satu lagi, olahraga dan aktivitas fisiknya. Ada beberapa tips, diantaranya kita harus melakukannya bertahap, jangan lakukannya seminggu sekali, yang penting rutin, walaupun 1 hari cuma 5 menit, tapi rutin. Variasi aktivitas, ya jangan setiap hari cuma lari pagi, ya usahakan akhir pekan yang kayak ini sih kayak main apa gitu. Terus tentukan tujuannya, jangan tujuannya karena saya disuruh dokter nih, sudah divonis baru saya mau olahraga. Gak bisa dari hati sendiri mau olahraga, pasti itu akan sehat. Baru di nutrisi yang tepat, kita ada juga manajemen stres. Ada 2 tips yang saya dapat untuk memanajemeni stres kita. Yang pertama, pelajari teknik relaksasi seperti yang saya lakukan ini di desa. Wah, ini sudah jadi relaksasi yang hebat. Terus yang kedua, waktu untuk bersosialisasi. Jangan terlalu sibuk untuk bekerja seminggu di daerah-daerah terpencil sampai lupa sosialisasi, tapi tetap bersosialisasi dengan warga-warga sekitar sini. Yang kedua, ada tips mengatur pola makan. Tips mengatur pola makan ini dalam 1 piring kita harus mengkonsumsi karbohidrat yang cukup seperti nasi, kentang, dan lain-lain. Ada protein yang cukup, ya daging, ikan. Terus konsumsi buah dan sayur yang cukup, makan makanan yang berserat. Kalau bisa hindari makanan yang berlemak, yang mengandung banyak gula dan garam. Dan yang paling utama, harus hindari minuman yang beralkohol dan hindari rokok. Itu supaya kita tetap sehat. Terus ada poin yang terakhir dari presentasi saya, yaitu 10 manfaat pola hidup yang sehat. Hanya saya bacakan satu persatu. Yang pertama, kita dapat tidur dengan nyenyak. Jika kita sudah tidur dengan nyenyak, pasti kita besoknya akan bekerja lebih maksimal. Terus belajar pun bisa lebih maksimal. Selalu berpikiran lebih positif, merasa damai, penampilan terlihat sehat, tidak dibuat-buat, lebih percaya diri, interaksi dengan sesama manusia pun lebih hebat. Terus kita tidak perlu buang-buang uang untuk check up ke dokter lah, periksa ke dokter untuk berobat karena terkena penyakit. Itu 10 manfaatnya. Terus di akhir-akhir slide saya juga ada mengutip beberapa
pendapat-pendapat yang bisa Bapak lihat sendiri nanti di slide saya. Ya, cuma itu isi slide saya, Pak. Berhubung saya lagi tidak di Medan, ya cuma ini saya bisa buat. Yang perlu Bapak tahu, saya tidak main-main. Saya sedang mengerjakan proyek pemerintah dari Depkominfo untuk memasuki internet ke desa-desa. Itu namanya PLIK, Pusat Layanan Internet Kecamatan. Jadi setiap kecamatan di desa-desa itu semua diusahakan ada. Saya membantu pekerjaan teman saya untuk membantu masyarakat sini lah untuk mengenal internet. Kadang saya miris untuk lihat mereka. Kadang remaja-remaja seperti kita ini untuk tahu Facebook aja tuh, wah ini Facebook ya kayak mana cara buatnya. Sedangkan kita sudah Facebook sudah seperti kebutuhan sehari-hari, mereka baru mengenalnya. Banyak lagi lah manfaat-manfaat yang saya dapat seminggu nih. Luar biasa sekali perjalanan minggu ini. Baiklah Pak, gitu aja presentasi dari saya. Semoga dapat menutupi kesalahan saya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore Pak.